seorang tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada tercela. Jam kehidupan ibu tak sekali, lantas seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada tercela. Kasih Yesus, miliki kasihnya menjadikan hidupmu berarti. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali. Seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan Sekali seorang tahu kapan kan berhenti. Seorang yang jam kehidupan diputar jam kehidupan
seorang tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada tercela. Jam kehidupan diputar sekali, lantas seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada tercela. Kasihnya jadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada tercela. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali. Seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan seorang tahu kapan berhenti. Seorang yang Jam kehidupan diputar Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali beribadah kepada Tuhan.
Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini bersama dengan malaikat di sorga. Kita menaikkan pujian dan mazmur kita, pujian dan penyembahan kita kepada Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Mari kita menaikkan pujian bersama malaikat di sorga. Sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Dengarkanlah nats pembimbing yang akan melandasi ibadah kita pada hari ini, yang diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita bersatu dulu sejenak. Ibadah pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi,
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kepada kita semua pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus? Ada sebuah pujian, ada sebuah kidung dalam KPPK kita yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu seperti bunga bakung yang senantiasa menjadi kerinduan, yang menjadi hasrat bagi setiap orang yang mendambakannya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya rindu mengajak kita semua untuk boleh menyanyikan pujian ini, Bunga Bakung di Lembah, yang diambil dari KPPK nomor 203. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Ya bagaikan bunga bakung selalu ku dijadikan suci tak bercela, menghibur dalam duka, dan Dia penolongku. Segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala duka, dalam pencobaan Dia menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta pada, dengan setia ku hidup baginya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersuka citalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Saya mengajak jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri, kita menaikkan bait yang ketiga. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku. Ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, ya benteng yang Dia memelihara, menguatkanku. Dunia menolakku atau ku digoda, ku bersandar Yesus, ya teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Masih tetap berdiri, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk boleh duduk kembali. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita memasuki liturgi doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, agung, dan mulia. Sesungguhnya ada perasaan tidak layak dalam diri kami ketika kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Sebab setiap hari kami berbuat dosa, baik itu kami sengaja ataupun tidak sengaja. Kami berbuat dosa dalam hati, pikiran, maupun perbuatan kami. Dan kami tahu ya Bapa bahwa Engkau sangat membenci dosa dan hal itu tidak menyenangkan Engkau. Bapa, dengan rendah hati kami datang mengaku dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya Engkau ya Bapa, dalam kekayaan kasih karunia dan anugerah-Mu, Engkau berkenan menyucikan kami, sehingga kami layak berada di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan terhadap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa, menaikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Sepanjang minggu yang telah lalu, gereja kami dan juga beberapa komisi boleh merayakan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai gereja ini. Bapa, kiranya di usia yang bertambah ini, baik gereja maupun komisi-komisi yang ada di dalamnya, boleh Engkau pakai untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Pakai kami ya Bapa, hamba-hamba-Mu, maupun juga orang-orang yang telah Engkau tetapkan sebagai majelis maupun juga badan pengurus, agar kami boleh bersatu hati mengelola pelayanan ini dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga hanya rencana-Mu saja yang boleh terwujud di dalam dan melalui gereja ini. Dalam beberapa waktu ke depan ya Bapa, komisi-komisi akan mengadakan pemilihan badan pengurus yang baru. Kami percaya ya Bapa, seperti Engkau telah memilih dan menyediakan anak-anak-Mu di periode yang telah lalu untuk melayani di gereja ini, di komisi-komisi secara khususnya. Kami pun yakin dan percaya Engkau telah menyediakan anak-anak-Mu juga untuk melayani di periode yang akan datang. Kiranya anak-anak-Mu boleh meresponi panggilan pelayanan ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pada saat ini juga ya Bapa, kami menaikkan syukur kami atas anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami berkaitan dengan COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk positivity rate yang sudah boleh ada di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Kami bersyukur ya Bapa. Ini merupakan salah satu kabar yang baik di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini ya Bapa. Tetapi hamba-Mu juga berdoa, kiranya kabar yang baik ini tidak membuat kami menjadi lengah dan mengabaikan protokol hanya demi ego kami ya Bapa. Beri kami hikmat ya Bapa untuk menjalani hari-hari kami di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini juga hamba-Mu tetap berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Engkau boleh hadir, Engkau boleh menguatkan, Engkau boleh menopang, dan biarlah dalam masa-masa kelemahan tubuh mereka boleh tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Dan dalam iman, kami yakin bahwa jika waktu-Mu tiba ya Bapa, kesembuhan akan menjadi milik jemaat-Mu yang bergumul dengan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan masih menopang usaha dan pekerjaan. Namun kami juga tidak menutup mata. Kami tidak memungkiri akan adanya pengurangan tenaga kerja di beberapa tempat.
sehingga membuat kembali jemaat-Mu bergumul dalam penghidupan mereka dan juga dalam keluarga mereka ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Ketika kami tidak mampu melihat kasih-Mu, itu bukan berarti Engkau tidak mengasihi kami, melainkan mungkin ada ketakutan ataupun juga kekhawatiran yang menyelubungi mata kami ya Bapa. Kami mohon dalam anugerah-Mu singkapkanlah segala ketakutan dan kekhawatiran itu sehingga kami boleh melihat hanya kepada Engkau dan betapa Engkau mengasihi kami. Bapa, kami juga tahu bahwa Engkau bukanlah Allah yang meninggalkan kami untuk bergumul seorang diri, tetapi Engkau senantiasa bergumul bersama-sama dengan kami, dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami melandaskan doa syafaat kami ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak jemaat untuk boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK halaman 723 nomor 36. Hamba yang setia dan bijaksana. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Jemaat dapat mentransfer persembahan jemaat ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, ataupun juga melalui QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu juga. Atau
Bapak Ibu boleh membawanya ke kantor gereja pada jam kerja. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tingkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh diberikan wadah untuk boleh berbagian di dalam memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja ini ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan kami menyadari ya Bapa, bahwa apa yang ada pada kami, itulah yang akan kami berikan. Dan apa yang ada pada kami itu seluruhnya adalah milik-Mu. Engkau hanya menitipkannya kepada kami, dan kami mengembalikannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah boleh memberi. Kami percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang belum sempat memberi, kami percaya Bapa, Engkau akan mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka satu hari nanti akan mampu memberikan persembahan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati pula majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat untuk mengelola persembahan yang masuk untuk pelebaran dan perluasan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan ucapan syukur kami, persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memasuki di dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian yang mungkin jarang dinyanyikan di gereja kita. Tetapi pujian ini adalah pujian yang mengajak kita untuk merenung betapa waktu itu bukanlah sesuatu yang dapat diulang kembali. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, mari kita merenung, mari kita menyanyikan pujian ini, kita merefleksikannya, dan kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Jam Kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang
seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Kepada hambanya saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah kepala gereja. Engkau yang memiliki akan pelayanan ini. Engkau berdaulat dan Engkau berkuasa. Dan Engkau memiliki agenda yang Engkau telah tetapkan untuk kami, hamba-hambamu, anak-anakmu melakukannya demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bapa, di dalam melakukan itu semua, kami rindu Engkau mengisi kami, agar kami memiliki pemahaman, pengetahuan yang benar, dan kami pun bertumbuh di dalam kesatuan iman, menjadi dewasa, dan kami memperlengkapi satu dengan yang lain. Agar anggota tubuh menjadi satu, menjadi bangunan yang tersusun rapi, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati Tuhan pembacaan firman-Mu, dan tolong pakai hamba-Mu menurut akan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4
Saya mulai dari ayat yang ke-7 dan dilanjutkan ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 7, 11 hingga ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terpujilah Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan ini gereja kita berusia 98 tahun. Kita telah merayakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya diberi kepercayaan untuk melayani gereja ini, di mana gereja ini telah berusia 98 tahun. Sebelumnya, saya melayani gereja yang juga adalah usia 160 sekian tahun. Jadi, dua gereja yang saya layani, saya mau katakan bahwa gereja ini memiliki usia yang dewasa. Gereja sebelum saya melayani dan yang sekarang, saya mencari informasi. Bagaimana pelayanan di gereja ini dan sebelumnya. Dan sungguh-sungguh saya terkagum-kagum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 98 tahun para pendiri gereja ini, founding father kita, baik itu tua-tua maupun hamba-hamba Tuhan yang senior, bergumul bersama. Generasi demi generasi, hamba Tuhan silih berganti. Mereka tunduk di bawah kaki Tuhan, dan mereka menemukan apa yang menjadi visi Tuhan, agenda Tuhan untuk gereja ini lakukan. Hingga gereja ini tetap ada sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan sangat indah juga, di mana semuanya masing-masing diberikan karunia untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat ketika saya mendengarkan khotbah dari pendeta Dr. Barry Jimerson. Menarik, di situ dia memberitahukan ada sebuah artikel di mana ada seorang ibu yang bernama Theresia Dulles, ya, di mana ibu ini pada waktu penerbangan menuju Bandara Internasional Washington, menuju ke Orlando, ke Disney,
dia mengandung 7 bulan. Dan di dalam penerbangan itu terjadi sebuah eksiden yang di luar dugaan orang. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pesawat sudah take off dan mau mencapai ke atas puncaknya, ibu ini mengalami kontraksi. Dan dia merasakan sakit yang begitu luar biasa sehingga dia memanggil suami, dan suaminya pun tidak sanggup untuk melihat istrinya dalam keadaan begitu. Akhirnya dia meminta tolong kepada pramugari untuk menolong dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pramugari datang dan akhirnya dia memberitahukan kepada semua orang di dalam penerbangan itu melalui radio, tolong kumpul selimut-selimut karena ibu ini akan melahirkan. Dan pada akhirnya ibu ini pun harus melahirkan. Menarik sekali, dalam penerbangan itu ada seorang ahli di mana dia adalah seorang dokter, para medis yang pernah menangani persalinan yang begitu banyak. Namun pada waktu itu apa yang terjadi? Ketika dia melihat pendarahan terjadi, dan sesudah itu dia melakukan tindakan, apa yang terjadi? Ada 2 orang juga suami istri, dia seorang ahli juga, di mana dia melihat juga ibu ini yang merasakan kontraksi. Dan ketika lahir itu bayi, wow, semuanya terhening. Bayi itu lahir dan dalam keadaan, ya Bapak Ibu tahu bersama, di mana keadaannya biru, hampir mati, dan bayi ini terlilit dengan tali pusat. Pramugari memberitahukan kepada kapten atau pilot, ada eksiden di mana seorang ibu akan melahirkan. Akhirnya pesawat harus putar balik, melakukan pendaratan darurat ke Dulles. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, awalnya anak ini sudah tidak bernafas kembali. Akhirnya 2 para medis tadi, suami istri, meminta kepada pramugari untuk mengambilkan mengambilkan sedotan. Dan di saat sedotan itu diambil dan dia membuat sebuah plastik, ditusuk plastik itu dan sedotan itu ditaruh di dalam mulut bayi itu, dan dia menghembuskan nafas kepada bayi itu. Dan dokter yang menolong akan bayi itu pada waktu persalinan, dia membuat sebuah gerakan untuk menolong, membantu supaya jantungnya bekerja kembali. Pada waktu itu, awalnya bayi ini yang kelihatannya hampir mati, tidak ada tanda-tanda bernafas, akhirnya dia bernafas. Semua bersorak, semua berteriak, meleteskan air mata, terharu, sambil itu bahagia. Dan ketika itu perawat tadi melihat bahwa ada tali sepatu dari seorang bapak, karena mau mengikat tali pusat daripada bayi ini, dia pinjam tali sepatunya dan dia ikat tali pusatnya. Anak ini dinamai Dulles. Dan Dulles itu adalah bandara di mana pesawat ini mendarat. Dan akhirnya anak ini dirawat. Nama depan anak ini Matthew. Sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Orang-orang pada waktu itu
apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai. Do something. Mereka saling bahu-membahu. Mereka melakukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi ini. Coba Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi ketika orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang medis dan orang-orang yang ada di sekitarnya dan tidak melakukan sesuatu untuk ibu dan anak ini. Dan ketika semuanya melakukan, Tuhan memberkati. Dan luar biasa. Mereka semua ingin terlibat melakukan sesuatu sekecil apapun itu untuk menolong bayi dan ibu agar tetap hidup. Dan mereka mau melakukannya. Sama halnya dengan gereja kita. 98 tahun berulang tahun saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan agar saudara lakukan untuk gerejanya. Demi kemuliaannya, demi kerajaannya, agar kerajaannya bisa dinikmati dan dialami oleh setiap orang. Saudara dan saya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 mengatakan bahwa saudara diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan hanya itu, di dalam ayat yang ke-7 mengatakan bahwa setiap orang percaya dikaruniai oleh Kristus dengan rahmat yang bervariasi. Saudara di dalam pasal yang kedua ayat 10 diciptakan dalam Kristus. Pasal 4 ayat 7 saudara diperlengkapi oleh Allah, dikaruniai oleh Allah dengan rahmat kasih karunia yang bervariasi, yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalamnya memperlengkapi orang-orang percaya. Setiap kita, saudara dan saya, setiap orang Kristen dipanggil untuk terlibat dan tidak hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara dan saya bukanlah penonton yang bersorak hore, tetapi saudara dan saya adalah pemain untuk kerajaan Allah, yaitu melayani bersama-sama. Gereja dikaruniai orang-orang di berbagai jabatan. Dikatakan di dalam ayat 11 sampai 12, di mana dikatakan secara jelas di situ, di mana dikatakan di situ ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada orang-orang percaya. Saudara dan saya orang percaya. Namun juga di dalam ayat 11 sampai 12 dikatakan di situ ada orang-orang yang diberikan karunia dalam hal ini, yaitu kepemimpinan. Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus, untuk pekerjaan pelayanan. Mari kita merenungkan bersama. Apa yang akan terjadi apabila kita semua, Tuhan telah panggil kita, dan Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia, dan saudara dan saya belum maksimal melakukan pelayanan untuk gerejanya. Dan pertanyaan spesifik untuk hari ini, mengapa semua pelayanan ini? Apa tujuannya? Apa yang seharusnya kita semua lakukan di sini, di gereja ini, di usia yang ke-98 ini dan tahun-tahun yang akan datang? Apa artinya menjadi gereja?
Apakah gereja dilihat dari gedungnya? Apa arti menjadi gereja? Gereja itu adalah organisme yang hidup. Dan di dalam kehidupan itu, dia mampu bertumbuh. Dan dia berbuah. Dan dia menghidupi kehidupan yang lain. Untuk itu, agar kita semua dapat maksimal dalam melakukan pelayanan gerejawi untuk kemuliaan namanya, saya mencoba menolong jemaat untuk merefresh, bukan untuk menggurui, bukan untuk menasehati, tetapi untuk menolong Bapak Ibu merefresh kembali apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, yaitu dalam memperlengkapi orang kudus. Mari kita lihat, ada dua hal. Yang pertama, di dalam memperlengkapi orang-orang kudusnya, di situ ada sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Bukan sekedar melakukan sesuatu yang tidak ada basic atau dasarnya, tetapi digerakkan oleh sebuah kebutuhan. Kebutuhannya adalah kebutuhan yang mendesak. Berbicara kebutuhan mendesak artinya harus segera dilakukan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, saudara dan saya diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan kasih karunia setiap orang untuk melakukan sebuah kebutuhan yang mendesak. Dan apabila tidak dilakukan, tidak mungkin tidak. Atau saya mau katakan, kalau kita tidak melakukannya, lambat laun gereja yang ada organisme itu akan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi biasanya berarti yang pertama, memperbaiki sesuatu yang rusak. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 21. Pada waktu itu murid-murid sementara memperbaiki jala yang rusak. Yang kedua, kata memperlengkapi memiliki arti menyediakan sesuatu yang kurang. Seperti di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Di mana dikatakan kami ingin menyediakan atau melengkapi apa yang kurang imanmu. Jadi maksud dalam ayat 11 hingga ayat 12 mengatakan bahwa Kristus tidak hanya memberikan kasih karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang yang percaya di dalam gereja, Ia juga memberikan pemimpin kepada gereja yang tugasnya memperbaiki apa yang rusak dan menyediakan apa yang kurang dari orang percaya. Teks ini juga mau menjelaskan bahwa saudara dikaruniai untuk suatu ukuran kasih karunia. Dan itu sangat dibutuhkan oleh gereja. Ayat 12 mengatakan bahwa para pemimpin memperlengkapi orang-orang kudus untuk tujuan tertentu. Apa itu? Untuk pekerjaan pelayanan. Memperbaiki apa yang rusak dan menyediakan apa yang kurang pada orang-orang kudus bukanlah tujuan itu sendiri. Para pemimpin tidak berhenti sampai itu saja. Dan berkata, oke, bagus. Sekarang kami telah menetapkan dan menyediakan bagi orang-orang kudus. Pekerjaan selesai. Tidak. Penetapan dan penyediaan dimaksudkan agar atau untuk membuat orang kudus menjadi pelayan atau pelaku pelayanan itu sendiri.
Jadi bukan hanya pemimpin saja, melainkan semua terlibat, semua menjadi pelayan atau pelaku pelayanan itu sendiri. Sekecil apapun di dalam gereja, saudara terlibat, getting involved dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, visi Paulus tentang tubuh Kristus, bahwa ia membutuhkan begitu banyak pekerjaan yang dilakukan dalam pembangunan tubuh ini. Mari biarkanlah visi ini yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, ini pula lah yang kita renungkan dan kita miliki dan kita hidupi bersama-sama. Sebagaimana di dalam ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan, semua bagiannya rapi tersusun. Dimulai dari mana? Saudara dan saya, orang percaya yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Mulai dari mana? Saudara dan saya yang telah diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara dan saya, di dalam ayat 12, membangun sebuah pelayanan bersama-sama, di mana kita memikirkan, kita mendoakan, kita menggumulinya bersama-sama. Bahkan saudara pun harus bayar harga untuk pelayanan ini. Pembangunan tubuh Kristus bukan berarti pembangunan secara individu. Pembangunan tubuh Kristus sebagaimana Paulus berkata dalam Roma 15 ayat 2. Biarlah kita masing-masing menyenangkan sesamanya demi kebaikannya untuk pembangunannya. Kata ini pun sama dengan kata yang digunakan yaitu oikodomen. Oikos, rumah. Dan kita mau membangun rumah, pembangunan tubuh Tuhan. Kita seharusnya membangun satu sama lain dalam iman, harap, kasih, dan kekudusan. Paulus menekankan di sini tujuannya untuk memperkuat keseluruhan dan bukan individu satu-satu yang lain. Bukan, tapi secara utuh, secara menyeluruh, bukan bagian per bagian. Dan ini tidaklah mudah, karena kita mengetahui bersama dari zaman Tuhan Yesus dan sampai zaman sekarang, kecenderungan individualisme itu yang dominan, sehingga seringkali yang mendominasi yaitu individualisme banyak merusak pelayanan. Mementingkan ego sendiri akhirnya membuat keretakan, perpecahan, dan pada akhirnya kehancuran di dalam pelayanan itu sendiri. Paulus mau menekankan bahwa tujuan pelayanan yaitu untuk membangun tubuh secara keseluruhan, bukan individu per individu. Di dalam membangun tubuh Kristus, menolong jemaat untuk memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Perhatikanlah ayat 13.
Dikatakan di situ sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin menekankan pembangunan tubuh secara keseluruhan agar jemaat memiliki kesatuan iman, kesatuan pengetahuan. Kesatuan pengetahuan jelas tidak sepenggal-sepenggal bagian saja, tetapi menyeluruh. Dan kata kuncinya adalah keragaman. Saudara dan saya berbeda-beda dan Tuhan memberikan treatment yang berbeda-beda, tetapi Paulus mau menasihati di dalam ayat yang pertama, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Salah satu panggilannya adalah memperlengkapi tubuh Kristus menjadi jemaat yang memiliki kesatuan iman dan pengetahuan. Membangun tubuh Kristus berarti melayani sedemikian rupa sehingga menciptakan kesatuan pengetahuan sebagai dasar kesatuan iman. John Piper dalam tulisannya mengatakan bahwa ada pergeseran dalam 50 tahun terakhir ini, Bapak Ibu, di mana dikatakan bahwa kita sedang mencapai puncak gelombang ketidakpedulian terhadap kebenaran doktrinal dan pada kesatuan pengetahuan dan pentingnya teologi. Iman yang ortodoksi dicoba digeser kepada pengalaman akan Tuhan. Tidak salah pengalaman. Namun yang paling utama adalah iman yang berdasarkan pengetahuan yang benar, yang hakiki. Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-24 dan 25 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Perhatikan. Banyak orang percaya, ayat 23, melihat tanda-tanda yang diadakannya, mengalami pengalaman-pengalaman, tetapi anehnya Yesus mengatakan dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dan dikatakan ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Orang-orang demikian ini orang-orang yang melakukan kejahatan. Paulus mau menekankan bahwa pembangunan tubuh Kristus memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar, yang pengetahuan itu dinyatakan dalam pengalaman. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan pengalaman yang diutamakan, tetapi pengetahuan yang menjadi fondasi dasar kesatuan iman, dan itu nampak terefleksi dalam pengalaman orang percaya. Di dalam memperlengkapi tubuh Kristus orang percaya ini, agar apa? Selain kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, juga dikatakan supaya di dalam ayatnya yang ke-13, Efesus mengatakan bahwa menjadi dewasa penuh. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menarik sekali. Kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 2, Yesus bertumbuh secara holistik. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga di dalam pengetahuannya. Dan bukan hanya pengetahuan, secara sosio-emosionalnya pun bertumbuh. Dan bukan hanya itu kerohaniannya. Maka dikatakan di dalam Lukas pasal 2 mengatakan bahwa Yesus makin dikasihi oleh manusia dan Tuhan. Paulus memberikan gambaran
kedewasaan penuh gereja dengan kepenuhan Kristus. Kristus bertumbuh sedemikian luar biasanya. Harusnya gereja pun demikian. Inilah tujuan pelayanan itu, bahwa tubuh mencapai dewasa. Sekali lagi, ini bukan individu, melainkan ini semua kita harus dewasa penuh. Ungkapan berikutnya menjelaskan segala sesuai dengan ukuran pertumbuhan dan kepenuhan di dalam Kristus. Gereja sebagai tubuh yang dewasa. Hanya tubuh yang mengalami proses pembentukan. Dan kita adalah anggotanya sebagaimana di dalam 1 Korintus. Kita harus melayani satu sama lain dengan tujuan tidak hanya membantu satu sama lain menjadi dewasa, tetapi dengan tujuan seluruh tubuh mencapai kedewasaan penuh, menjadi bangunan yang rapi tersusun dan kepenuhan Allah nyata. Dan kita makin hari menyerupai Kristus. Tubuh Kristus, yaitu gereja, harus menjadi dewasa. Dewasa ukuran tingkat pertumbuhan yang mana kepenuhan Kristus nyata di dalam gereja tersebut. Dalam ayat 15, Paulus menggunakan metafora bertumbuh daripada membangun untuk mengatakan hal yang sama. Yaitu maksud saya, di dalam bertumbuh dengan membangun, yaitu dengan cara berbicara kebenaran dalam kasih. Kita harus bertumbuh dalam segala aspek ke dalam Dia yang adalah kepala, bahkan Kristus. Tumbuh menjadi seperti Kristus, sama dengan menjadi dewasa di dalam ayat yang ke-13. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan pelayanan kita yaitu untuk menjadikan tubuh Kristus menjadi satu dalam iman. Itu adalah hal yang kedua, tujuan pelayanan kita. Menjadikan tubuh Kristus menjadi satu dalam iman. Bersatu dalam pengetahuan yang benar akan anak Allah. Dan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang bersatu seperti Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita melayani untuk tujuan tersebut? Dari ayat 16, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu dengan mengandalkan Kristus sebagai sumber pertumbuhan. Dan yang kedua, tubuh membuat pertumbuhan dengan keterhubungan. Yang ketiga, bekerja dalam ukuran masing-masing. Karena Tuhan telah memberikan karunia sedemikian rupa kepada setiap orang. Dan yang keempat, lakukanlah dengan kasih. Kasih itu membangun. Dan dari semuanya ini, berbicaralah kebenaran satu sama lain dalam kasih. Bersandar pada Kristus sebagai sumber. Karena Dia membuat seluruh tubuh bertumbuh. Lakukanlah lebih lagi. Lakukanlah di dalam doa. Berbicara satu sama lain. Mendorong agar kemuliaan Tuhan nyata di dalam gereja ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan. Engkau menginginkan gereja-Mu mencapai kepenuhan sama seperti Kristus. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah kami dengar.
Dan Tuhan berkati, dan biarlah itu termeterai dalam hati kami, dan bantu kami untuk melakukannya. Kami memperlengkapi akan gereja-Mu, orang percaya, agar mereka Tuhan dapat mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan dewasa penuh. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan, dan kita bersyukur kita telah mengikuti akan ibadah di pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan saya mengajak kita untuk berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami telah mengikuti ibadah di mana kami memuliakan Engkau lewat pujian, penyembahan kami, lewat kami berdoa, kami memberikan persembahan, dan kami duduk diam di kaki-Mu. Dan kami sekarang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami melakukan firman-Mu. Berkati dan topang kami, sertai kami, dan oleh anugerah-Mu kami menyatakan dan memuliakan akan nama-Mu. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, usaha kami bisa jadi garam dan terang dengan kami mentaati firman Tuhan, melakukan itu. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, dan Engkau yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Allah di dalam kekayaan kasih karunia-Nya akan mengabulkan setiap permintaan permohonan menurut kekayaan kasih karunia-Mu dan waktu-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan terus semangat di dalam Kristus dan berkaryalah bagi kemuliaan-Nya. Shalom.
Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada tercela. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada tercela. Miliki kasihnya menjadikan hidupmu berarti. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali. Seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan seorang tahu kapan berhenti. Seorang yang Jam kehidupan